KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sanana kullaha wa la takkilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasma'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Khadfi la yazini Allah wa yakum. Suraku jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Baik, sekarang kita masuk di surah Al-Mutaffifin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah ini ya menjelaskan tentang beberapa sifat atau sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memulai firman-Nya dengan wailul lil mutaffifin, kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang berlaku curang. Itu mutaffif, yakni orang yang berlaku curang. Asalnya mutaffif ini adalah kecurangan yang dilakukan seseorang dalam hal menimbang atau menakar sesuatu, gitu ya. Disebutkan oleh Imam An-Nasai dan juga Ibnu Majah rahimahullah taala dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kebiasaan dari orang-orang Madinah ya. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, maka didapati bahwasanya orang Madinah itu adalah orang yang sangat buruk dalam hal timbangan dan takaran gitu. Dia dalam hal timbangan dan takaran. Kemudian disebutkanlah ayat ini atau dalam surah ini, wailul lil mutaffifin ya. Kecelakaan yang besar lah bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan itu gitu. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsirkan yang dimaksud dengan mutaffifin di sini di ayat berikutnya, alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta disempurnakan. Ya, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang apabila dia menerima takaran dari manusia, mereka meminta disempurnakan atau dipenuhi, ya dicukupi gitu. Tapi sebaliknya kata Allah, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, yuhsirun, mereka melakukan kecurangan, mereka mengurangi timbangan tersebut gitu. Inilah sifat yang tidak baik ya dalam hal takaran dan timbangan. Dan dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara sebab dari sebab berdirinya seorang pemimpin yang zalim di sebuah negeri, salah satunya adalah disebabkan karena para pedagang ketika melakukan timbangan atau takaran mereka melakukan kecurangan dalam hal itu gitu. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat ada 5 perkara yang Nabi SAW khawatir kalau itu akan menimpa para sahabatnya, dan beliau berdoa kepada Allah supaya tidak menimpa para sahabatnya. Salah satunya adalah apabila kalian sudah mengurangi takaran dan timbangan, maka Allah akan bangkitkan untuk kalian seorang pemimpin yang zalim gitu. Dan kita bisa lihat dari ini, kalau mungkin sebagian orang sekarang merasa memiliki pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang zalim misalnya, maka mungkin kita perlu introspeksi diri. Bagaimana dengan timbangan-timbangan saudara-saudara kita yang ada di pasaran itu ya? Iya. Banyak di antara mereka mengurangi timbangan, mengurangi takaran, ya, menjual 2 liter tapi tidak sampai 2 liter gitu ya.
menjual 1 kilo tapi tidak sampai 1 kilo dan seterusnya. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk kecurangan yang ada di antara para pedagang, gitu ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 35, kata Allah, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, kata Allah. Maka sempurnakanlah takaran kalian apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, ya. Yang demikian itu, kata Allah, lebih utama dan lebih baik akibatnya. Iya. Baik, kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, ya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Allah katakan, tidakkah mereka, ya, atau tidakkah orang-orang itu, yakni yang mengurangi timbangan dan takaran tadi itu, ya, mereka itu meyakini bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada hari yang sangat besar, gitu ya. Jadi ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia yang suka melakukan pengurangan dalam takaran dan timbangannya, tidakkah mereka ini merasa takut, ya, dengan perbuatan mereka itu, dan tidakkah mereka yakin bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang mereka lakukan, gitu. Liyaumin azim, pada hari yang sangat besar, yaitu hari Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, ketika manusia, ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kuburnya, kemudian mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah mereka lakukan di dunia ini, gitu. Iya. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Kemudian Allah katakan, yauma yakumun nas li rabbil alamin. Hari yang besar itu adalah, kata Allah, yauma yakumun nas li rabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Karena ikhwati fillah azanillahu iyyakum, sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi uratan khufatan ghurlan, ya, mereka dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan mereka datang kepada Allah dengan kondisi tidak dikhitan, gitu ya. Dalam kondisi yang seperti itu, ini adalah kondisi yang sangat dahsyat, kondisi yang sangat besar. Sampai-sampai ketika Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, manusia dikumpulkan dalam satu tempat, laki dan perempuan, bagaimana itu ya Rasulullah, kata Aisyah. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya perkara di hari itu sangat dahsyat sehingga tidak sempat seorang hamba atau seorang manusia melihat aurat yang lainnya, ya. Iya, oleh karena itu, ikhwati fillah azanillahu iyyakum, hendaknya, ya, khususnya bagi teman-teman yang berinteraksi dengan yang namanya timbangan dan takaran, maka berhati-hati, ya, berhati-hati, jangan sampai kita melakukan kecurangan sehingga ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dari Imam Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, yauma yakumun nas li rabbil alamin hatta yagiba ahadum fi rashihi ila ansafi udunai. Kata Nabi, hari pada hari di mana manusia berdiri menghadap kepada Rabb mereka, yakni Rabb seluruh sekalian alam, hatta yagiba ahaduhum, sehingga salah seorang di antara mereka, kata Nabi, ya, tenggelam dalam keringatnya setinggi pertengahan atau pertengahan dua telinganya, gitu ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan yauma yakumun nas rabbil alamin, hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabbnya, yakni hari di mana ketika manusia menghadap Allah, dan di saat itu mereka tenggelam dengan keringat-keringat mereka sesuai dengan kondisi amalnya tentunya. Sekali lagi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan apa kaitan masalah ini, ya, terutama perdagangan, ya. Karena dalam perdagangan itu, ketika seseorang mengurangi takarannya, maka itu sebuah dosa. Ketika seseorang melariskan dagangan dengan sumpahnya, maka ini juga rawan untuk terjatuh kepada dosa kalau dia melakukan kedustaan dengan sumpahnya. Maka berhati-hati kemudian kita untuk
senantiasa memperhatikan takaran dan timbangan ini, sempurnakan insyaallah, karena itu yang akan mendatangkan keberkahan pada perdagangan tersebut. Mungkin ini terlebih dulu ya yang dapat saya bacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara kita dari sifat-sifat yang buruk ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.